Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 12. Maria meminyaki kaki Yesus di Betania. 6 hari sebelum hari raya Paskah, Yesus pergi ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang telah Dia bangkitkan dari kematian. Di sana, mereka menyiapkan jamuan makan malam untuk Yesus. Dan Marta sedang melayani, tetapi Lazarus adalah salah satu dari mereka yang duduk di meja bersama Yesus. Kemudian Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang sangat mahal, lalu meminyaki kaki Yesus dan mengeringkannya dengan rambutnya. Karena itu, rumah itu dipenuhi dengan bau harum minyak wangi tersebut. Namun, Yudas Iskariot, salah seorang muridnya yang akan mengkhianati Dia, berkata, "Mengapa minyak wangi itu tidak dijual saja seharga 300 dinar dan diberikan kepada orang-orang miskin?" Dia mengatakan demikian bukan karena dia peduli kepada orang miskin, melainkan karena dia adalah seorang pencuri, dan karena dia membawa kotak uang. Dia biasa mengambil uang yang dimasukkan ke dalam kotak itu. Lalu Yesus menjawab, "Biarkanlah perempuan itu. Dia melakukannya sebagai persiapan untuk penguburanku. Sebab orang miskin selalu ada bersamamu, tetapi aku tidak selalu ada bersamamu." Para imam kepala ingin membunuh Lazarus. Ketika sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di Betania, mereka pergi ke sana, bukan hanya karena Yesus, melainkan juga karena ingin melihat Lazarus yang telah Dia bangkitkan dari kematian. Lalu imam-imam kepala berencana untuk membunuh Lazarus juga. Karena Lazarus, banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Yesus masuk ke kota Yerusalem seperti raja. Keesokan harinya, orang banyak yang menghadiri pesta itu, ketika mendengar bahwa Yesus akan datang ke Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi keluar untuk menyambut Dia dan mulai berseru-seru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Setelah Yesus mendapatkan seekor keledai muda dan duduk di atasnya seperti yang tertulis, "Jangan takut hai putri Sion, lihatlah, Rajamu datang, duduk di atas seekor keledai muda." Awalnya, murid-muridnya tidak mengerti semua hal itu, tetapi ketika Yesus dimuliakan, mereka kemudian mengerti bahwa semua itu telah ditulis tentang Dia, dan bahwa mereka telah melakukan semua itu untuk Dia. Orang banyak berbicara tentang Yesus. Jadi, orang-orang yang bersama Yesus saat Dia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkan dia dari kematian terus bersaksi. Itulah sebabnya banyak orang menyambut Yesus karena mereka mendengar bahwa Dialah yang telah melakukan mukjizat itu. Lalu, orang-orang Farisi berkata satu sama lain, "Kamu lihat apa yang kita rencanakan tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia telah mengikut Dia." Yesus berbicara tentang kehidupan dan kematian. Pada saat itu, ada juga orang-orang Yunani di antara mereka yang pergi untuk beribadah pada perayaan itu. Mereka menemui Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea dan berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi dan memberitahu Andreas, lalu Andreas dan Filipus pergi dan memberitahu Yesus. Yesus menjawab mereka, "Waktunya telah tiba bagi Anak Manusia untuk dimuliakan. Dengan sesungguhnya aku mengatakan kepadamu, kecuali biji gandum jatuh ke tanah dan mati, biji itu tetap satu saja. Tetapi jika biji itu mati, ia menghasilkan banyak buah. Orang yang mencintai nyawanya akan kehilangan nyawanya, tetapi orang yang tidak mencintai nyawanya di dunia ini akan memeliharanya untuk hidup kekal. Jika seseorang melayani aku, dia harus mengikuti aku.
di mana aku berada, di situ pula pelayanku berada. Jika seseorang melayani aku, Bapa akan menghormati dia." Yesus berbicara tentang kematiannya. "Sekarang jiwaku gelisah. Apa yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Akan tetapi, untuk tujuan inilah aku datang saat ini. Bapa, muliakanlah namamu." Lalu terdengarlah suara dari surga, "Aku telah memuliakan namaku, dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarnya mengatakan bahwa itu suara guntur. Tetapi yang lain berkata, "Seorang malaikat telah berbicara kepadanya." Yesus menjawab dan berkata, "Suara itu terdengar bukan untuk kepentinganku, melainkan untuk kepentinganmu. Sekaranglah penghakiman bagi dunia ini. Sekaranglah penguasa dunia akan diusir. Dan jika aku ditinggikan dari dunia ini, aku akan menarik semua orang kepadaku." Yesus mengatakan hal ini untuk menunjukkan dengan kematian seperti apa dia akan mati. Orang banyak itu menjawab dia, "Kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Kristus akan tetap tinggal selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau berkata, Anak Manusia itu harus ditinggikan? Siapakah Anak Manusia itu?" Yesus menjawab mereka, "Tinggal sebentar lagi terang itu ada bersamamu. Berjalanlah selagi terang itu masih ada, supaya kegelapan tidak akan menguasaimu. Sebab orang yang berjalan dalam kegelapan tidak tahu kemana dia pergi. Saat kamu memiliki terang itu, percayalah kepada terang itu, supaya kamu menjadi anak-anak terang." Setelah mengatakan demikian, Yesus pergi dan menyembunyikan diri dari mereka. Beberapa orang Yahudi tidak percaya kepada Yesus. Meskipun Yesus telah melakukan banyak tanda ajaib di depan mereka, mereka tetap tidak percaya kepadanya. Supaya genaplah perkataan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, "Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami, dan kepada siapakah tangan Tuhan telah dinyatakan?" Itulah sebabnya mereka tidak dapat percaya, karena Yesaya juga berkata, "Dia telah membutakan mata mereka dan mengeraskan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata mereka dan memahami dengan hati mereka, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka." Yesaya mengatakan semua ini karena dia telah melihat kemuliaan Yesus dan dia berbicara mengenai dia. Meski demikian, banyak juga para pemimpin yang percaya kepada Yesus. Namun, karena takut kepada orang-orang Farisi, mereka tidak mengatakannya terus terang, karena takut akan dikucilkan dari sinagoge. Sebab mereka lebih suka menerima kemuliaan dari manusia daripada kemuliaan dari Allah. Ajaran Yesus akan menghakimi manusia. Kemudian Yesus berseru, katanya, "Setiap orang yang percaya kepadaku tidak percaya kepadaku, melainkan kepada Dia yang mengutus aku. Dan setiap orang yang telah melihat aku, telah melihat Dia yang mengutus aku. Aku telah datang sebagai terang ke dunia ini, supaya setiap orang yang percaya kepadaku tidak tinggal dalam kegelapan. Jika seseorang mendengarkan perkataanku, tetapi dia tidak menurutinya, aku tidak menghakimi dia. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dunia. Siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, maka firman yang aku katakan akan menghakimi dia pada akhir zaman. Karena aku tidak berbicara atas kehendakku, melainkan Bapa yang mengutus aku memberiku perintah atas apa yang harus aku katakan dan aku bicarakan. Dan aku tahu bahwa perintahnya adalah hidup kekal. Sebab itu, hal yang aku sampaikan seperti yang dikatakan Bapa kepadaku.